Hai adik-adik, yuk kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah Star Kids Ministry. Shalom teman-teman. Shalom. Dan shalom teman-teman yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Jumpa lagi di ibadah online Star Kids Ministry. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom sobat-sobat Star Kids. Shalom. Pastikan ya kalau sobat Star Kids hari ini sudah semangat dan antusias dalam mengikuti ibadah online ini. Nah, biar lebih semangat kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari yuk. Ayo. Biarlah nama Tuhan yang tetap dipuji ya teman-teman. Yes. Nah, sekarang kita akan menyambut cerita firman Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita menyanyikan satu lagu pujian lagi.
dekatku, sertaku selamanya. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu dan penyertaan-Mu. Pada kesempatan ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah buka telinga dan hati kami Tuhan, agar kami dapat mendengar dan memahami isi firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Ya, pastinya kita semua penuh dengan sukacita, amin? Amin. Wow, kita bertemu lagi ya di ibadah online kita hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bunda Yuri mau membawa sebuah cerita buat kita semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Ya, semuanya pastikan sudah bersiap sedia. Ya, Alkitabnya sudah disiapkan dan juga peralatan tulis kalau perlu ya. Nah, terus yang menjadi tema cerita kita kali ini adalah Yesus pengharapanku. Apa? Yang di sini bisa ulang nggak? Apa? Yesus pengharapanku. Ya, hanya Yesus pengharapan kita. Nah, tahu nggak adik-adik? Kalau zaman sekarang atau hari-hari ini nih ya, kita tuh kan gerak kita dibatasi, bener nggak? Bener ya? Kemana-mana aja susah, iya nggak? Iya kan? Iya. Harus bawa surat menyurat. Nah, dan banyak akhir-akhir ini orang-orang tuh sudah pada ngomel aja kerjanya. Ya ampun, aku dibeliin kuota sama mama papaku 20 giga, nggak bisa main game. Hanya bisa dipakai ya ibadah online, belajar di rumah, ya. Nah, mulai ngomel anak-anak sekarang. Terus tuh ada lagi, Mama, setiap aku buka lemari, ku coba bajuku, sempit semua. Kapan aku beli baju baru? Kapan ke mall? Mulai mengomel dan protes dengan keadaan. Yang di sini ada nggak? Ada nggak? Ada? Nel? Gimana? Pastinya tidak ada, ya. Kita anak-anak Tuhan nggak ada yang seperti itu. Nah, sebelum Bunda Yuri lanjut nih, kita mau sama-sama dengar satu kesaksian dari teman kita. Bunda mau tunjuk spontanitas siapa kira-kira? Ya, siap semua ya. Kalau udah disuruh kesaksian, tidak ada berkata tidak, pasti yes. Katakan. Yes. Katakan. Yes. Nah, berarti semua udah siap nih, siapapun yang ditunjuk untuk bersaksi hari ini. Ya. Siapa nih ya? Kita sama-sama dengar yuk. Suaranya yang di belakang tuh yang lagi diam. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju ya? Iya, kita mau sama-sama dengar kesaksian dulu dari Kakak Nikolas. Kira-kira apa yang dialami selama diam di rumah aja, terus belajar di rumah aja, dan semua aktivitas dilakukan di rumah aja. Apakah ada sesuatu hal yang bisa dibagikan untuk kita semua? Silakan buat Kak Nikolas. Ya. Shalom teman-teman, masih semangat kan buat dengar aku bersaksi? Pastinya. Selama masa pandemi corona ini, Tuhan Yesus tetap menjadi pengharapanku, karena Tuhan Yesus tetap menyertai aku dan keluargaku dan memberikan keluargaku kesehatan yang baik. Oleh karena itu, teman-teman jangan berharap kepada manusia, teman-teman harus berharap kepada Tuhan. Kalau aku diberkati dan dijaga oleh Tuhan, teman-teman juga pasti diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Sekian kesaksian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik Star Kid,
kita udah sama-sama nih dengerin kesaksian dari teman kita di kelas. Ingat ya, jangan berharap pada siapa dikatakan tadi? Manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Ya. Sekarang kita sama-sama buka Alkitab kita yuk. Semuanya pastinya udah bawa Alkitab ya. Nah, kita buka Alkitab kita di Roma 8 ayat 25 ya. Kita buka ya. Ya, Nel boleh dibantu Bunda buka Alkitabnya di Roma 8 ayat 25. Saat ini Nel mau bantuin Bunda untuk baca ayat firman Tuhan kita hari ini ya. Di Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, firman Tuhannya luar biasa ya adik-adik ya. Dikatakan tadi, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, kalau udah disuruh dengan kata tekun itu berarti apa? Harus sabar ya, bener nggak? Apalagi pandemi sekarang ini, kita disuruh di rumah aja, bosan nggak? Yang di sini bosan nggak? Wah, teman-teman di rumah pasti bosan juga, ya kan? Nah, terus kita bisa tahu nggak kapan pandemi ini berakhir? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu kan? Nah, jangankan pandemi, ada yang tahu nggak sebentar bakal terjadi sesuatu, terjadi apa gitu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Akhir-akhir ini orang-orang itu sudah main tebak-tebakan adik-adik. Tebak-tebakan, besok itu mau selesai kok coronanya, ntar main tebak-tebakan mereka. Ya, jadi mereka itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi bagi anak Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, seperti Daud katakan di Mazmur 121 ayat 2 ya, Bunda bantu bacain ya. Mazmur 121 ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dikatakan pertolongannya hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang kita kenal? Tuhan yang kita kenal. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita kenal. Nah, adik-adik yang ada di sini, tahu nggak nih? Apa? Nggak ada yang tahu kan? Apalagi yang di rumah, nggak tahu nih. Ini ada toplesnya. Bunda mau jualan apa nih? Terus nih ada juga apa ya? Ini hidup kita, ya. Nah, terus tuh ini masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini, ya. Terus itu ada Tuhan Yesus juga. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Bunda saat ini? Ilustrasinya seperti ini adik-adik. Nah, ini adalah hidup kita. Hidup kita, kalau kita cuman penuhi, ya, kita penuhi dengan masalah, hari-harinya taunya ngomel. Bosan aku, kapan aku bisa jalan-jalan? Gak tahu dah seperti apa keadaanku sekarang. Mama nggak ngerti ya, aku ini hari ini sudah nggak bisa kumpul bareng sama teman-teman. Semua persoalannya ditampung. Sampai baru sadar punya Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan tolong aku. Loh, setelah punya masalah besar baru teriak sama Tuhan. Dapat ruang nggak Tuhan dalam hidup kita? Dapat ruang nggak? Nggak ada. Kita harus menyiapkan ruang khusus buat Tuhan. Ya, kalau kita cuma terfokus nih sama persoalan keadaan kita sekarang ini, Tuhan nggak dapat tempat. Kita stres nggak? Stres. Terus apa yang harus kita lakukan saat ini? Membuang masalah. Apa yang harus kita lakukan lagi? Ayo, kita harus terfokus sama Tuhan, ya kan? Nah, oke. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Yang kita utamakan siapa? Tuhan. Yuk, kita utamakan
Tuhan Yesus dalam hidup kita, ya. Kita utamakan Yesus. Kita mau utamakan Tuhan Yesus. Aku mau berharap penuh kepada Engkau. Engkaulah pertolongan hidupku, Engkaulah harapan hidupku. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus. Nah, ketika masalah apapun yang datang dalam hidup kita, tidak memandang masalah seperti apa, ya kan? Mau berat seperti apapun masalah itu, mau kecil seperti apapun, kalau kita sudah utamakan Yesus dalam hidup kita, kita mau tahu apa yang akan terjadi. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan itu benar-benar mampu mengendalikan semua persoalan hidup kita. Hal yang sangat mudah bagi Tuhan. Mudah nggak bagi Tuhan? Mudah kan? Masalah apapun yang kita hadapi akhir-akhir ini mudah nggak bagi Tuhan? Mudah banget. Makanya buat teman-teman kita yang ada di rumah nih, ya, jangan pernah kita berharap pada manusia. Kita mau lihat ada 4 poin yang Bunda mau sampaikan di sini. Apa yang menjadi alasan kita berharap kepada Tuhan? Mau tahu nggak? Mau ya? Nah, yang pertama itu adalah di dalam kitab ratapan. Nah, Bunda bantu ya. Kita buka di dalam kitab ratapan, itu dikatakan bahwa di ratapan 3 ayat 26. Ratapan 3 ayat 26 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang pertama itu adalah alasannya apa? Baik, sangat baik. Terus yang kedua, kita mau lihat di dalam Alkitab itu, di dalam Ulangan, ya. Kita buka ya, sama-sama ya, di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 29 ayat 29. Ulangan pasal 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Yang kedua itu adalah Tuhan Maha Kuasa. Apa yang kedua? Tuhan Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Kuasa. Dan yang ketiga, ya, di dalam kitab Yesaya. Wah, Bunda hari ini banyak baca Alkitab nih, ngajak kalian ya, biar nggak bosen di rumah. Benar nggak teman-teman di sini? Ya, biar kita nggak bosen, kita buka Alkitab daripada buka berita-berita yang nggak penting. Benar ya? Nah, kita buka di Yesaya 40 ayatnya yang ke-29 dan 31. Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Bunda baca lagi ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, dikatakan, ya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, yang ketiga ini adalah beroleh kekuatan apa? Baru. Beroleh apa? Kekuatan baru, Nil. Kita mendapat kekuatan baru, semangat ya. Ya, kita semua memperoleh kekuatan baru kalau kita berharap penuh kepada Tuhan. Nah, yang terakhir nih, dalam kitab Yesaya, kita kembali di Yesaya, Yesayanya pasal 2. Ya, Yesayanya pasal 2. Nih, ayo kita lihat ya, Yesaya pasal 2 ayat 22. Apa dikatakan? Jangan berharap pada manusia. Nah, ini nih yang dikasih tahu sama tadi teman kita Nikolas. Jangan berharap pada manusia, sebab tidak lebih daripada embusan nafas, dikatakan. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ternyata kalau berharap kepada manusia itu hanya sebatas hembusan nafas. Kita bernafas nih sekarang kan?
Nah, kalau misalnya nafas kita berhenti artinya mati. Nah, berarti kekuatan manusia itu terbatas sekali ya, sangat-sangat terbatas. Nah, adik-adik yang ada di rumah, manusia itu sangat terbatas ya. Kalau kita mengandalkan manusia, wah, nggak akan jadi apa. Tapi kalau kita mau mengandalkan Yesus dan hanya Yesus pengharapan kita, kita pasti akan beroleh kemenangan. Ya, percaya nggak di sini semuanya? Ya, Yesuslah yang menjadi pengharapan kita. Kita ucapkan lagi yuk judul kita hari ini, Yesus pengharapanku. 1, 2, 3. Yesus pengharapanku. Sekali lagi dengan semangat yang ada di rumah juga ya. Katakan 1, 2, 3. Yesus pengharapanku. Luar biasa ya. Hanya Yesus pengharapan hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun kondisi kita saat ini, mungkin kita lagi melihat atau mendengar orang tua kita yang lagi tidak bekerja atau pekerjaannya tidak seperti biasanya, tapi kita terus berdoa kepada Tuhan. Amin, adik-adik. Amin. Ya. Nah, sekarang Bunda mau ajak kita berdoa bersama-sama. Ya, kita ambil sikap berdoa. Dan adik-adik yang ada di rumah juga ya, Bunda mau berdoa buat kita semua supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu indah bagi kami semua. Terlebih buat kami anak-anak Star Kids-Mu Tuhan, yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka. Dan kami tahu bahwa anak-anak-Mu Tuhan hanya berharap penuh kepada Engkau. Bukti nyata Tuhan, sampai saat ini Engkau masih memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan juga buat orang tua anak-anak kami. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan di masa-masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan, Engkaulah pengharapan mereka. Hanya di dalam Engkau Tuhan, mereka akan menemukan setiap jawaban demi jawaban. Terlebih adik-adik kami ini Tuhan, di masa-masa sekolah yang mereka lakukan secara online, mereka juga menemukan Tuhan dari setiap persoalan-persoalan mereka. Mereka tidak akan menjadi lemah, mereka akan menjadi anak yang kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau hari ini juga kami akhiri ibadah kami di tempat ini, kami percaya Tuhan terus menyertai kami hingga minggu depan kami boleh beribadah kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sakit, tidak terasa kita sudah ada di ujung acara ya. Jadi kita hari ini sudah boleh mengikuti ibadah dengan baik. Nah, tentunya tetap semangat. Jangan andalkan manusia, tetap andalkan Tuhan ya. Jadi sampai ketemu pada ibadah online minggu depan. Pastikan kalian semua tetap bersukacita. Boleh lihat senyumnya dong, kasih teman-temannya tuh. Nah ya, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya adik-adik, follow juga ya YouTube, Instagram, dan Facebook GKSI House of Blessing. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.